Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan array. Mula-mula saya buat sebuah variabel integer n, jadi bilangan variabelnya adalah n, tapi dia adalah array. N kurung kurawal 5 itu artinya adalah bilangan n ini kita siapkan untuk menampung 5 buah bilangan. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Jadi mula-mula n yang ke 0 kita beri nilai 9, kemudian n yang ke 1, n yang kedua, n yang ketiga, dan n yang keempat. Bisa beri nilai 1, 5, 6, 4. Jadi saya punya 5 buah bilangan yang disimpan ke satu variabel array namanya n. N yang ke 0, n yang ke 1, n yang kedua, n yang ketiga, dan n yang keempat. Kalau kita cetak n yang ke 0, coba kita jalankan. Ya, hasilnya adalah 9. Kalau kita ganti, yang kita cetak itu n yang kedua, maka nanti hasilnya adalah 5. Ya, jadi n ini satu buah n, tapi isinya bisa lebih dari 1. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau saya tambahkan sebuah variabel x, kemudian saya buat for ya, jadi nanti yang akan kita cetak adalah n yang ke x. Jadi x nya mulai dari 0 sampai 4. Jadi x n yang ke 0, n yang ke 1, n yang kedua, n yang ketiga, dan n yang keempat. Kita coba jalankan. Ini hasilnya. Jadi hasilnya adalah 9, 1, 5, 6, 4. Jadi n yang ke 0 sampai n yang keempat dicetak. Ya, biasanya kalau digunakan di sini, ini bisa kita coba buat seperti ini. Cout, masukkan nilai mahasiswa. Cin n yang ke x. Ya, jadi nanti kita disuruh memasukkan nilai mahasiswa sebanyak 5 kali, mulai x nya 0 sampai 4. Kemudian di sini kita cetak ya, nilai mahasiswa sama dengan n yang ke 0, ke 1, kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau saya jalankan, kita diminta untuk masukkan nilai mahasiswa. Jadi kita diminta untuk masukkan nilai sebanyak 5 kali. Jadi saya masukkan misalnya 5, 3, 7, 8, 2. Ya, nanti akan keluar seperti ini. Mahasiswa kali 1, 5, 3, 7, 8, 2. Nanti kalau dicetak hasilnya juga sama. Mulai dari ke 0 sampai ke 4. Ya. Ini ada kalanya seperti ini. Ini
nanti adalah mahasiswa yang ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Nah, jadi mahasiswanya ada 5, jadi mulai dari 0 sampai 4. Nah, ini saya lebih suka gunakan 6. Kalau 6 nanti ada sampai 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sininya saya ganti 1. Sini saya ganti 5. Juga sama di bawah 1, 5. Nah, di sini nanti yang digunakan hanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita nyiapkannya 6, tapi 0-nya nggak usah dipakai. Ini biar lebih mudah saja. Jadi contohnya seperti ini. Ya, masukkan mahasiswa yang ke jadi masukkan mahasiswa ke X1.2. Jadi masukkan mahasiswa ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Nanti di sini juga sama. Ya, nilai mahasiswa ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Nanti hasilnya seperti itu. Coba saya jalankan. Sebentar. Ya, masukkan mahasiswa ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Jadi nanti keluarnya ada ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Jadi ini akan lebih memudahkan user untuk memasukkan data yang keberapa. Ya, jadi di sini syaratnya ini ditambah 1 karena saya 0-nya nggak digunakan. Terus saya lanjutkan lagi, misalnya saya punya variabel lagi integer, tipe datanya total. Tipe datanya integer, nama variabelnya total. Saya tambahkan di sini total mula-mula sama dengan 0. Saya copy. Total sama dengan total plus n yang ke x. Jadi maksudnya seperti ini. Total mula-mula adalah 0. Ini akan diulang sebanyak 5 kali. Jadi total 0 ditambah n yang ke 1. Misalnya n yang ke 1 5, maka 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Nilai total sekarang adalah 5. Terus kembali lagi ke atas, x-nya 2. Total sama dengan 5 ditambah 2, misalnya 7. Jadi total sekarang adalah 7. Kembali ke atas, 3 x-nya 7 ditambah n yang ketiga. Gitu seterusnya sampai ketemu semuanya tidak dijumlahkan. Nanti kita bisa tinggal dikeluarkan total nilai sama dengan total. Jadi seperti ini. Kalau kita jalankan, misalnya di sini saya isi 5, 6, 4, 2, 8. Nah, nanti totalnya adalah 25. Jadi total nilai dari 5 orang ini adalah 25. Terus kemudian kalau saya tambahkan di sini, cout nilai rata-rata sama dengan total dibagi 5. Jadi ada 5 mahasiswa, maka totalnya sama dengan total dibagi 5. Kalau saya jalankan, nih saya isikan misalnya di sini 5, 6, nah 5, 6, 4, 8, 2. Ya, jadi totalnya 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, jadi kita sekarang sudah bisa menghitung nilai rata-rata menggunakan bilangan array. Nah, kalau tidak menggunakan bilangan array, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat 5 buah variabel n. Jadi ada 5 buah variabel nilai yang harus kita buat. Kemudian di sini harus masukkan perintah ini harus kita ulang-ulang sebanyak 5 kali.
dan seterusnya. Nah, ini kalau mahasiswanya 200, maka ini perintah ini harus 200 kali. Padahal kalau di sini kalau kita butuh 200, kita tinggal masukkan saja di sini X sama dengan 1 sampai X sama dengan 200 ya, cuman ini kita siapkan 201. Jadi 201 mulai dari 1 sampai 200 dan seterusnya. Jadi tinggal ganti di sini saja. Untuk bilangan array saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.